Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahardika Diovani. Saya di sini untuk menjawab soal dari ujian tengah semester mata kuliah Teknik Fitobah. Langsung saja kita menuju soal yang pertama. Bagaimana esensi etika khatib menurut Imam Al-Ghazali? Jadi, jawaban yang dapat saya simpulkan, yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu esensi. Esensi yaitu adalah sebuah inti. Jadi inti dari etika khatib menurut Imam Al-Ghazali adalah yang pertama, tanggung jawab serta melatih diri untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik memiliki inner energi dan inner power untuk meningkatkan kualitas jamaah dalam segi keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam narasi Imam Al-Ghazali, seorang khatib ketika berangkat menuju mimbar harus membawa hati yang tenang dan pikiran yang terang. Selanjutnya yang kedua, melatih kesabaran dan menjaga diri. Contohnya seperti dengan tidak berbincang-bincang dengan sesuatu yang tiada manfaatnya, kecuali bila ada keadaan memaksa ya. Kenapa? Bila berlebihan, berbincang-bincang bisa merusak konsentrasi kita, sekaligus merusak kewibawaan. Dan yang ketiga adalah berwibawa serta menunjukkan sikap sombong serta tidak menunjukkan sikap sombong atau arogan, baik yang tercermin dalam kata-kata maupun dari segi gerak tubuh. Contohnya seperti tidak menunjuk jari ketika kita sedang berkhutbah. Karena kita melaksanakan tugas keagamaan haruslah dengan tulus, dan hal tersebut adalah hal yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, rendah hati dan hindari percaya diri yang berlebihan. Mengapa demikian? Sebab hal itu akan menjadi beban yang berat untuk digendong, karena akan menyebabkan sikap angkuh dan merasa lebih tinggi dari orang lain. Dan yang kelima, sikap tawadu serta latihan untuk fokus dan juga kekhusyukan dalam beribadah. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2. Apa saja unsur-unsur utama etika dalam proses kegiatan khitbah yang harus dimiliki seorang khatib dan jamaah? Jawabannya menurut saya adalah yang pertama adalah memiliki sikap tawadu. Memiliki perilaku tawadu atau rendah hati merupakan salah satu cerminan seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika etika seorang khatib yakni berkhutbah dengan tawadu, dan contohnya di etika jamaah yakni ketika kita cukup memberi isyarat atau kode untuk mendiamkan jamaah yang gaduh ketika menyampaikan khutbah. Hal ini mengimplementasikan bahwa kita semua di mata Allah itu sama. Jadi ketika ada seorang yang tidak boleh berbicara, maka orang lainnya tidak boleh juga untuk berbicara. Sehingga akan menimbulkan sikap tawadu atau rendah hati nantinya. Yang kedua adalah melatih kesabaran, ketenangan, dan keikhlasan. Contohnya, pada etika khatib yakni berangkat ke masjid dengan hati dan pikiran yang tenang, dan pada etika jamaah yakni untuk aktualisasi pesan khatib. Dan ketiga adalah sikap amanah dalam menjalankan kewajiban. Dapat dilihat dari etika dalam narasi Imam Al-Ghazali, seorang khatib ketika berangkat menuju mimbar, ia harus membawa hati yang tenang dan pikiran yang terang. Dan dalam etika jamaah khutbah, dilarang duduk dengan memeluk lutut ketika mendengarkan khutbah tersebut. Ini untuk menunjukkan bahwa kesungguhan kita dalam menjalankan ibadah sholat Jumat. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bagaimana urgensi etika dalam keseluruhan proses khitbah? Ada satu hal yang penting yang tidak boleh kita abaikan dalam berilmu, yaitu adab. Maka penting bagi kita untuk beradab sebelum berilmu. Maka bukan hal aneh lagi, para ulama pun banyak yang berpesan atas hal ini. Tapi coba saja kita tanya pada hati kita sendiri, mana yang lebih nyaman untuk melihat orang yang berilmu tapi adabnya kurang, dan orang yang beradab tapi ilmunya kurang? Tentu saja kita akan cenderung lebih memilih kepada orang yang beradab tapi ilmunya kurang. Namun tentu saja dua-duanya itu bukan pilihan yang terbaik, karena yang lebih baik adalah orang yang berilmu serta orang yang beradab. Jadi bagaimana urgensi etika ini dalam keseluruhan proses khitbah? Menurut saya urgensinya
Urgensi dalam etika ini adalah sangat penting dan urgen, karena etika merupakan nilai sejati yang telah melekat pada diri seseorang dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi. Hal itu karena etika akan menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang diinginkan di dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, tanamkan dalam diri etika yang baik agar hubungan antar sesama serta keriduan dari Allah Subhanahu wa taala berlangsung dengan baik pula. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.